Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Ayu Purwati. Dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan suatu analisa ya, yang mana ini merupakan salah satu materi di dalam anggaran perusahaan, yaitu analisis biaya diferensial dalam penganggaran perusahaan. Oke, nah untuk analisis biaya diferensial, sebelumnya apa itu biaya diferensial? Jadi biaya diferensial ini merupakan berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jadi tujuan kita untuk menganalisa biaya diferensial adalah untuk menentukan kenaikan pendapatan, biaya, dan margin laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan yang menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Jadi sebenarnya analisa biaya diferensial ini adalah untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap suatu biaya di dalam perusahaan. Nah, jadi di sini nanti ada beberapa keputusan yang akan kita coba ambil dan perlakuan biaya seperti apa yang akan menghasilkan keuntungan. Makanya di sini di poin ini adalah menentukan kenaikan pendapatan ya, dan juga dengan menggunakan biaya ataupun cost yang rendah ya, sehingga keuntungannya meningkat. Ada 3 kasus untuk pengambilan keputusan dalam biaya yang akan kita lakukan di sini, yaitu yang pertama keputusan menerima pesanan tambahan, yang kedua adalah keputusan menurunkan harga pesanan khusus, dan yang ketiga adalah keputusan memproduksi sendiri atau membeli. Nah, ya. Langsung saja ya, syarat dari penggunaan biaya diferensial artinya di sini Anda memang harus mengetahui terlebih dahulu ya, mana-mana unsur biaya di dalam perusahaan yang tergolong biaya variabel dan juga biaya tetap. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa biaya variabel adalah biaya yang dipengaruhi oleh aktivitas produksi. Sedangkan biaya tetap itu adalah biaya yang akan senantiasa konstan walaupun aktivitas produksinya berubah. Jadi, pemilahan biaya itu sangat penting di dalam melakukan analisa biaya diferensial. Oke. Nah, untuk menjawab contoh soal yang diberikan agar kita lebih mudah memahaminya ya, di sini Ibu sudah siapkan 1 buah Excel untuk jawabannya. Oke, kita akan lihat soal yang pertama untuk keputusan menerima pesanan tambahan. Di sini dikatakan bahwa kapasitas produksi PT Panen Raya per bulan adalah sebesar 18.000 per unit. Pada tahun 2007 bulan Januari, perusahaan telah memproduksi dan menjual 10.000 unit dari produksinya dengan harga 14.000 unit. Biaya yang dikeluarkan untuk produksi 10.000 unit tadi adalah yang ini ya, berarti kapasitas produksi 18.000 yang baru diproduksi 10.000. Nah, di sini ada pertanyaan tambahan, setelah menjual 10.000 unit tiba-tiba ada satu pelanggan, katanya PT Pelangi ini pada akhir bulan Januari mengajukan penawaran pembelian sebanyak 6.000 unit pada produk PT Panen Raya, tetapi dengan harga yang lebih murah yaitu 10.000 per unit. Bisakah tawaran tersebut diterima? Mengapa? Nah, ya. Di sini kita lihat analisanya. Tadi dikatakan bahwa kapasitas produksi adalah 18.000. Produksi awalnya adalah 10.000 ya. Tadi permintaan produksi tambahan adalah sebesar 6.000 ya. Berarti di sini harus kita analisa dulu ya. Jika kapasitas produksinya 18.000 dan yang baru diproduksi adalah 10.000, artinya masih ada space atau ruang untuk produksi sebesar 8.000. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah produksinya diterima? Karena permintaan produksi tambahannya baru 6.000, berarti produksinya dapat kita terima. Itu dulu ya. Karena 10.000 ditambah 6.000 baru 16.000, masih masuk ke dalam kapasitas produksi. Nah, sekarang poin yang kedua, harga jual untuk tambahan itu tadi adalah 10.000, sedangkan harga jual awal adalah 14.000. Nah, apakah kita akan memberikan dengan harga murah bagi perusahaan ini? Nah, jika analisa kita lakukan secara kasar ya, tadi di tabel sudah ada biaya ya. Biaya ini Ibu sudah masukkan ke sini ya. Jika analisanya kita lakukan secara kasar saja ya di awal, ini sistem kita pasti seperti ini ya.
kita akan totalkan semua biaya, mulai dari biaya bahan langsung hingga biaya administrasi tetap. Oke, ini saya sumkan ya, keseluruhan ini. Hasilnya adalah 117 juta ya. Kalau kita mau lihat 117 juta kita bagi dengan produksi kita adalah 10.000 unit. Berarti kita 117 juta berarti gini. Nah, jika kita ingin melihat ya berapa minimum harga yang harus kita tentukan secara kasarnya, pasti kita akan menghitungnya menggunakan ini ya, sama dengan ini 117 juta ini dibagi dengan produksi awalnya tadi yaitu 10.000. Nah, berarti minimal kita harus jualan 11.700. Berarti kalau secara kasarnya tawaran harga 10.000 pasti orang akan menolak karena 10.000 berada di bawah dari 11.700 ya, itu secara kasar tanpa melakukan analisa biaya diferensial. Nah, tetapi sebenarnya ya kita tidak bisa mematok hanya dengan cara seperti ini ya, karena di dalam unsur biaya seperti yang tadi saya katakan itu terdapat unsur biaya variabel dan juga biaya tetap dalam satu kapasitas produksi. Makanya ya di sini harus kita analisa terlebih dahulu dari biaya-biaya ini yang mana biaya variabel dan yang mana biaya tetap. Oke, biaya bahan langsung ini sifatnya variabel, saya akan kuningkan. Biaya tenaga kerja langsung ini juga variabel. Biaya overhead variabel ini ya. Biaya pemasarannya variabel. Oke, biaya overhead tetap, pemasaran tetap, dan administrasi tetap tidak perlu kita kuningkan ya. Nah, di kolom selanjutnya kita cari biaya per unitnya. Oke, sama dengan ini dibagi unit 10. Oke ya. Ini sama dengan ini penjualan total untuk per semula dibagi dengan 10.000 unit. Oke. Nah, ini untuk ini untuk biaya per unit ya. Oke. Berarti kalau untuk memproduksi 6.000 unit ya. Nah, untuk produksi 6.000 unit konsepnya adalah jika dalam satu kapasitas produksi kan ini untuk 1 tahun sudah dianggarkan ya. Biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap ketika terjadi penjualan tambahan ini tentu tidak akan bertambah. Yang bertambah apa? Yang bertambah adalah biaya variabel seperti konsep biaya variabel dan biaya tetap tadi ya, karena dia masih dalam satu kapasitas produksi. Berarti ini ya 2.000 per unit tadi dikalikan dengan 6.000 unit. Oke, nah ini saya coba sum dulu ya, tapi nanti kita hapus saja yang ini, hapus yang ini, hapus yang ini ya. Nah, ini kita totalkan. Oke ya. Nah, ini harus dicari dulu ya. Berarti penjualan untuk 6.000 unit sama dengan 6.000 dikali dengan harga jualnya tadi yang ini ya, 10.000. Oke ya. Nah, berarti penjualan untuk 6.000 unit ya dikurang dengan biaya yang dikeluarkan, maka akan menghasilkan laba usaha sebesar 12 juta. Nah, ini tinggal kita hitung penjualan totalnya. Oke. Ini tinggal di ini. Oke, berarti keuntungan yang didapat ya dari keputusan analisa biaya diferensial ini, jika penjualan tambahannya
diterima, maka perusahaan akan untung sebesar 35 juta rupiah ya. Nah, jadi pertanyaan untuk yang pertama, penjualan tambahan 6.000 unit dengan harga 10.000 unit ini dapat diterima. Nah, di sini ya. Oke, nah ini yang pertama. Jadi Anda memang harus melakukan pemilahan mana biaya variabel dan mana yang biaya tetap. Nah, ini karena biayanya jelas seperti ini berarti dapat langsung dikerjakan. Tetapi besok jika biayanya lebih detail ya, ke nama-nama beban masing-masing, berarti Anda yang memilahnya sendiri. Oke. Nah, soal yang kedua, yang B adalah keputusan menurunkan harga pesanan khusus. Nah, ini kita coba. Oke. Soalnya di sini adalah kapasitas produksi sebesar 140.000 unit per tahun. Sampai akhir bulan, perusahaan memproduksi dan menjual 100.000 unit produknya dengan harga 15.000 per unit. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi adalah 100.000 unit. Nah, ini biayanya 100.000 unit itu tadi ya. Nah, pada akhir Oktober, PT Mitra Karya ya, yang langganannya ini memesan pesanan tambahan lagi 40.000 unit. Tetapi ada spesifikasi khusus yang diinginkan. Nah, jadi perusahaan ini ingin kita melakukan analisa ya, permintaan 40.000 unit tambahan tadi dengan spesifikasi khusus, harganya pun lebih murah. Yang tadi awalnya 15.000, harganya dia minta 12.000 ya. Nah, pesanan khususnya apa? Di sini aksesoris 1.200, harganya per unit, ditambah lagi biaya sewa mesin kemasan yaitu 32 juta. Nah, apakah ini akan kita terima? Oke. Nah, langsung kita coba lakukan langkah yang kedua. Apakah ini akan kita terima atau tidak ya? Nah, kita cek di sini kapasitas produksinya adalah 14.000. Dia ingin melakukan kapasitas produksinya adalah 140.000. Dia ingin melakukan produksi tambahan sebesar 40.000 ya. Karena yang baru diproduksi adalah 10.000, berarti ini masih mencukupi ya. Berarti di sini produksi tambahannya adalah 40.000. Oke. Nah, harganya saja yang dia minta turunkan dari 15.000 menjadi 12.000 dengan pesanan tambahan tadi ya, spesifikasi khusus, yaitu penambahan sewa mesin dan juga bahan tadi kalau tidak salah ya. Nanti kita cek kembali soalnya ya. Oke. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita kuningkan dulu biaya variabel. Di sini sudah dikuningkan, dan cari penjualan per unit. Berarti sama dengan ini dibagi unitnya. Tadi unitnya 100.000. Oke. Nah, ini adalah biaya per unit. Nah, kita cari biaya per unit untuk 40.000 unit. Berarti sama dengan ini dikali 40.000 unit. Oke, nah ini tarik dulu ya. Dan hapus untuk biaya tetap, karena biaya tetap untuk tambahan ini tidak digunakan ya. Nah, sekarang kita masukkan dua baris di sini. Saya buat tambahan. Oke, kita baca kembali soalnya. Tambahannya yang pertama adalah aksesori dan kemasan 1.200 per unit ya, aksesori dan kemasan ini adalah 1.200 per unit. Dan yang selanjutnya adalah sewa mesin. Tambahannya sewa mesin ini adalah 32 juta ya. Ini tidak per unit, ini sudah total 32 juta ya. Oke, 32 juta. Nah, sekarang berarti yang ini belum kita totalkan ya. Ini berarti rumusnya sama ya. Per unitnya dikali untuk 40.000 unit. Berarti ini saya hapus. Oke, ini sudah dapat hasilnya. Yang variabel itu bahan langsung sudah ada, tenaga kerja langsung sudah ada, overhead variabel sudah ada, pemasaran variabel sudah ada. Ditambah yang dua ini yaitu aksesori dan kemasan serta sewa mesin.
Oke. Nah, selanjutnya kita cari penjualannya. Berarti penjualannya adalah produksi 40.000 dikali 12.000 harga. Oke. Nah, ini langsung kita kurangkan, berarti penjualan dikurang ya seluruh biaya. Hasilnya adalah 80 juta ya. Nah, ini tinggal Anda totalkan saja. Ya, yang ini penjualan 10.000 ditambah 100.000 ditambah 40.000. Oke. Berarti keuntungan mereka ya adalah sebesar 410 juta. Nah, itu yang kedua, yaitu keputusan menerima pesanan khusus. Kita masuk ke soal yang ketiga ya, yaitu keputusan ini mau memproduksi sendiri atau membeli. Ini sama seperti subkontrak ya. Jadi lebih untung mana ya, ini proyeknya kita terima atau kita hantar ke perusahaan lain ya yang satu industri ya dengan kita. Artinya dia memproduksi produk yang sama. Oke. Nah, ini lihat soalnya, katanya kapasitas produksi PT Mitra ini adalah 100.000 per unit. Pada akhir bulan Oktober, perusahaan mengikat kontrak penjualan dengan Departemen Pertanian untuk menjual produknya 100.000 unit dengan harga 15.000 per unit selama tahun tersebut. Ini biayanya untuk 100.000 unit. Nah, tiba-tiba ada PT Panah Merah, jadi perusahaan ini memproduksi yang sama. Dia menawarkan untuk menjual produknya kepada PT Mitra ini dengan harga 9.500 per unit. Jika tawaran ini diterima, PT Mitra Usaha tinggal membelinya dari PT Panah Merah dan menjualnya ke Departemen Pertanian. Jadi ini seperti subkontrak. Apakah keputusan ini diambil? Bagusnya mereka memproduksi sendiri atau mereka membeli. Nah, ini sudah Ibu siapkan yang ketiga. Keputusan ya, keputusan memproduksi atau membeli. Nah, ya. Nah, ini tadi kapasitas produksinya. Kapasitas produksinya ini perlu kita. Nah, ini tadi kapasitas produksinya ini perlu kita ganti. Kapasitas produksinya adalah 100.000. Oke. Produksinya tadi 100.000, harganya adalah 15.000. Tiba-tiba ya tawaran PT lain itu dengan harga sebesar 9.500. Oke. Oke. Nah, ini kita coba cari ya. Oke, ya. Nah, ini kita coba cari keuntungan jika mereka memproduksi sendiri. Berarti ini untuk penjualan sama dengan 100.000 yang tadi ingin mereka jual dikali dengan harga jualnya ya. Berarti 1.500.000.000. Keuntungan jika memproduksi sendiri adalah 330 juta ya dengan biaya ini. Nah, bagaimana jika membeli dari produk lain? Ya, berarti di sini jika membeli dari produk lain, nah, jadi di sini jika membeli dari produk lain, kita sama-sama hitung penjualannya dikali dengan harga jual ya. Nah, untuk biayanya yang di sini harus kita analisa satu persatu ya. Jika membeli dari produk lain, mereka tidak perlu keluar biaya bahan baku, berarti ini dimerahkan, nggak perlu lagi. Yang kedua, kalau kita memproduksi dari orang lain, biaya tenaga kerja langsung perlu enggak? Tidak ya. Biaya overhead variabel perlu tak? Tidak juga ya, karena tidak ada produksi. Biaya overhead tetap perlu tidak? Seperti pabrik masih ada atau tidak? Ini masih ada atau tidak? Nah, biaya tetap itu tentu masih ada ya. Berarti
240 juta ini masih ada ya. Biaya pemasaran variabel masih perlu atau tidak? Nah, ini tidak perlu lagi ya. Biaya pemasaran tetap masih perlu atau tidak? Nah, semua biaya tetap dalam hal ini masih diperlukan ya. Kenapa biaya tetap masih diperlukan? Karena perusahaannya masih beroperasi ya, tetapi hanya saja tidak memproduksi. Jadi biaya variabel ya itu tidak, biaya variabel itu dipengaruhi ya, tetapi biaya tetap itu tidak dipengaruhi. Nah, berarti ini tinggal dihitung keuntungannya. Oke. Sorry. Oke ya. Nah, tadi ada tambahan ya. Tambahannya adalah dia melakukan pembelian dari orang lain tadi ya. Pembeliannya 100.000 unit dengan harga 9.500. Berarti akan ada biaya pembelian yaitu 100.000 unit dikali dengan 9.500. Oke, nah berarti ini kita tinggal hitung. Oke, tarik lagi. Oke, nah di sini diperoleh jika memproduksi sendiri keuntungan mereka 330 juta, tetapi jika membeli dari pihak lain keuntungannya hanya sebesar 180 juta ya. Jadi nanti perusahaan tinggal menyesuaikan apakah ingin memproduksi sendiri atau membeli dari pihak lain. Nah, itu tadi 3 hal yang ada di dalam biaya diferensial untuk penentuan anggaran perusahaan dan keputusan anggaran seperti apa yang ingin digunakan ya. Nah, analisa ini nah, semoga mahasiswa Ibu memahami semua yang diberikan ya, dan silahkan dilakukan latihan-latihan di rumah ya, terutama dalam melakukan pemilahan biaya. Di sini biayanya hanya biaya yang nah, di sini biaya yang diberikan adalah biaya yang langsung ya, yang langsung dapat kita analisa mana yang variabel, mana yang tetap. Nanti kalian harus lebih detail lagi dalam memilah biaya apabila biayanya lebih khusus kepada beban-beban perusahaan satu persatu. Oke, nah demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.